Assalamualaikum, selamat datang di perkuliahan Sosiolegal. Perkenalkan, saya Satria Unggul Wicaksana Prakasa, dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang juga pengampu mata kuliah Sosiolegal, akan menyampaikan satu topik tentang kemahiran hukum atau legal skill sebagai suatu diskursus sosiolegal. Kawan-kawan, yang perlu diketahui adalah kemahiran hukum atau legal skill itu sangat dibutuhkan di dalam rangka menjamin bahwa supremasi hukum di suatu negara hukum itu dapat dijalankan dengan baik, di mana penemuan hukum menjadi suatu syarat utama di dalam konteks kemahiran hukum. Tujuannya adalah bagaimana kemudian untuk membangun suatu legal reasoning atau argumentasi hukum yang nanti dituangkan di dalam dokumen hukum atau di dalam penemuan-penemuan atau di dalam konteks penelitian-penelitian hukum. Nah, ini kemudian menjadi satu syarat di dalam rangka bagaimana kemudian menjadikan suatu negara hukum ini betul-betul menjadi lebih baik. Diskursus kemahiran hukum atau legal skills ini kemudian berangkat dari suatu upaya bagaimana mempertanyakan atau bagaimana menggugat kepastian hukum dan hubungannya dengan negara. Bagaimana mekanisme perundang-undangan, mekanisme peraturan hukum yang atau keputusan-keputusan hukum tentu itu mengalami satu stagnasi. Khususnya dalam konteks ini, titik tekan yang ingin saya sampaikan adalah di dalam konteks perundang-undangan. Bagaimana kemudian antara ius constitutum dan ius constituendum, apa yang diatur dan apa yang terjadi itu kadang saling bertolak belakang, di mana realita yang berkembang di masyarakat itu selalu lebih cepat. Pada saat yang sama, nilai kebenaran dan keadilan tentu menjadi satu dambaan di dalam konteks penegakan negara hukum. Bagaimana kemudian kemahiran hukum diupayakan untuk satu di dalam rangka menemukan kebenaran dan keadilan yang di dalamnya berisi moralitas hukum. Atau saya sering sebut di dalam paparan saya terkait dengan sosiolegal adalah bagaimana kemampuan seorang yuris untuk kemudian memperjuangkan nilai integritas dan nilai kemanusiaan. Itu adalah suatu standar paling minimum untuk menentukan suatu moralitas hukum. Sehingga ketika moralitas hukum itu betul-betul ditekankan dan betul-betul dijalankan sebagai satu basis budaya, maka kode etik penegak hukum itu menjadi sesuatu hal yang tidak lagi menjadi paksaan, tapi justru menjadi suatu budaya hukum. Sehingga tujuan akhirnya adalah menciptakan suatu ketertiban masyarakat. Nah, ini kalau kita refleksi dari apa yang dituliskan oleh Nonet dan Selznick ya, bagaimana hukum itu diupayakan untuk menciptakan ketertiban masyarakat, walaupun dengan cara-cara hukum harus bersifat represif dan lain sebagainya. Oke, dia bisa melakukan seperti itu. Namun syarat dan ketentuannya kemudian harus menitik beratkan kepada praktek-praktek kemanusiaan dan integritas. Jangan sampai daya paksa ketertiban itu sendiri justru menjadi fallacy of reasoning atau menjadi suatu kegagalan alasan dari suatu negara yang nantinya negara akan terjebak kepada praktek otoriter atau praktek otoritarianisme. Ini merupakan pentingnya legal skill, peran pentingnya legal skill terhadap hukum dan negara hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, kemahiran hukum ingin kami sampaikan ke dalam beberapa poin. Yang paling utama adalah terkait dengan kemahiran hukum primer dan sekunder. Lalu ada kemahiran hukum bersifat umum. Kemahiran hukum bersifat umum dalam konteks ini bagaimana kemampuan berpikir kritis atau critical thinking terhadap suatu persoalan hukum. Bagaimana kita meletakkan
cara pandang atau pola berpikir kita sangat kritis terhadap suatu isu atau suatu persoalan hukum dan melihatnya secara mendalam atau in-depth analysis seperti itu. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan analisis hukum yang mana nanti akan menggabungkan antara fakta dan realita, subjek dan objek, serta bagaimana hubungan hukum di antara keduanya, isu hukum apa yang terjadi, dan persoalan hukum apa yang menyertainya. Persoalan hukum yang menyertainya ini bisa banyak hal terkait dengan adanya kekosongan hukum, adanya konflik norma, adanya konflik hukum, adanya kemudian kebutuhan terhadap suatu persoalan hukum dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, inilah kemahiran kemudian dituangkan di dalam kemahiran hukum primer ya, legal reasoning atau argumentasi hukum. Jelas legal reasoning atau argumentasi hukum merupakan satu syarat kunci ya untuk membentuk suatu argumentasi hukum yang kuat ya, di mana dia tentu logikanya dimiliki oleh seorang sarjana hukum. Argumentasi hukum ini kemudian menjadi satu syarat untuk menunjukkan bahwa seorang yuris ini betul-betul sangat dibutuhkan di dalam masyarakat. Jangan sampai kemudian ketika masyarakat datang kepada teman-teman atau kepada kita sebagai seorang yuris, kemudian dia tidak mendapatkan suatu solusi terhadap persoalan yang dihadapinya. Karena tentu ada suatu pepatah bahwa orang hukum itu ya hidupnya dengan menyelesaikan masalah kan seperti itu ya. Maka legal reasoning atau argumentasi hukum itu harus ditata dengan logika yang koheren atau logika yang runut dan bagaimana kemudian logika itu dapat menyelesaikan atau memberikan suatu alternatif persoalan atau legal problem solving seperti itu. Dan kemudian bagaimana penerapan hukum di dalam kasus. Tentu kita menyadari bahwa di dalam konteks Fakultas Hukum di Indonesia kemudian tidak menitikberatkan kepada pendekatan kasus atau case analysis di dalam suatu pembelajarannya atau di dalam suatu analisisnya. Sehingga yuris atau sarjana hukum yang dilahirkan oleh fakultas-fakultas hukum di Indonesia kemudian tidak menitikberatkan pada pendekatan kasus di dalam rangka melakukan analisis hukum dan hanya ansih kepada peraturan perundang-undangan. Tentu di dalam diskursus sosio-legal, posisi dari penerapan kasus atau pendekatan kasus, studi kasus itu sangat mempengaruhi di dalam bagaimana membangun suatu legal reasoning atau legal argumentation seperti itu. Karena itu merupakan suatu kemahiran hukum primer. Tidak hanya mengetahui tentang aturan-aturan atau pasal-pasal di dalam perundang-undangan yang dikaji secara vertikal dan horizontal, tetapi juga bagaimana pendekatan kasus itu juga menjadi suatu kunci. Nah, kemudian ketika kita memiliki legal reasoning dan bagaimana penerapan kasus, memiliki dalam hal ini kemahiran atau skills, maka kemahiran hukum sekunder ini akan muncul secara sendirinya. Bagaimana kemampuan menyusun dokumen litigasi, ya, mulai dari penuntutan, ya, gugatan, surat kuasa, dan lain sebagainya, maupun dokumen non litigasi, misalkan penyelesaian sengketa alternatif, ya, mulai dari mediasi, konsiliasi, dan lain sebagainya, termasuk kontrak, ya, atau perjanjian bawah tangan dan lain sebagainya, itu adalah kemampuan non litigasi dan kemampuan sosio-legal. Apalagi ada engagement ketika dokumen-dokumen litigasi maupun non litigasi tersebut diletakkan dasar argumentasinya dengan pendekatan interdisipliner. Tidak hanya melalui pendekatan hukum semata, namun juga dengan pendekatan-pendekatan ilmu lain, ya. Misalkan di dalam konteks membuat argumentasi di dalam kasus korupsi, misalkan, tidak hanya ansih mengenai masalah hukum, tapi bagaimana kemudian terjadinya budaya atau praktek korupsi. Atau jenis-jenis motif kejahatan turunan, misalkan kalau membicarakan korupsi dengan kejahatan turut sertanya, yaitu pencucian uang. Atau ketika berkaitan dengan kejahatan lintas
batas negara atau transnational crime, yang tentu tidak hanya masalah hukum semata, namun juga dengan pendekatan ilmu lain. Nah, itu adalah kemahiran hukum yang harus dimiliki oleh sarjana hukum. Sehingga tujuannya adalah di dalam konteks kemahiran hukum primer melakukan penemuan hukum dan analisis hukum yang itu dilakukan secara terus-menerus dan dilaksanakan secara simultan seperti itu. Dalam konteks ini, tahapan penemuan hukum dituangkan di dalam bagaimana kemudian menganalisis fakta-fakta, mengidentifikasi fakta-fakta hukum yang terjadi. Kemudian menghubungkan struktur kasus dengan sumber hukum. Struktur kasus, seperti yang saya sampaikan tadi, ada subjek, objek, ada substansi, ada prosedur, kemudian ada fakta-fakta non atau beyond dari persoalan hukum. Lalu bagaimana sumber hukum yang relevan. Sehingga titik beratnya di sini adalah studi sosiolegal tidak melepaskan dengan serampangan pendekatan normatif. Itu tentu tidak tepat. Ya. Artinya, pendekatan normatif atau sumber hukum yang relevan itu menjadi satu screening awal ya untuk kemudian menganalisis suatu persoalan hukum. Tetapi lebih daripada itu, pendekatan atau studi normatif itu tidak cukup. Bagaimana kemudian menghubungkan struktur hukum dengan struktur kasus, ya, pendekatan kasus, ya, atau case analysis. Kemudian bagaimana mengidentifikasi solusi potensial yang perlu dikembangkan di dalam kasus itu, dan memilih solusi terbaik dengan pertimbangan 3 tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Tentu muara dari penyelesaian semua kasus itu adalah di dalam 3 tujuan hukum itu sendiri. Nah, 3 tujuan hukum di dalam konteks ini, apa pentingnya di dalam membentuk kemahiran hukum? Misalkan kalau kita membicarakan kepastian hukum, di dalam penyelesaian hukum atau penyelesaian suatu kasus, seorang yuris harus memastikan bahwa keputusan yang diambil itu sejalan dengan perundangan atau kasus-kasus terdahulu maupun sumber-sumber hukum yang lain, ya. Termasuk dalam konteks ini pendekatan hukum adat, kemudian hukum syariat atau hukum agama dan lain sebagainya sebagai sumber hukum lain, itu tentu menjadi satu kata kunci untuk melakukan atau untuk menguatkan konteks kepastian hukum. Lalu selanjutnya juga terkait dengan keadilan hukum. Ya. Bagaimana nuansa sifat hukum yang menghubungkannya dengan berbagai nilai, prinsip, serta peraturan yang penting untuk seorang ahli hukum. Sehingga keadilan itu tercapai. Ya. Ada multidimensi. Ya. Keadilan itu sangat kompleks ya, karena tidak ada satu kata tunggal ya untuk menafsirkan tentang keadilan. Tapi bagaimana kemudian prinsip-prinsip nilai yang berlaku secara umum, satu sisi, yang kedua tidak bertentangan dengan prinsip integritas dan kemanusiaan, tentu dia merupakan bagian dari prinsip keadilan. Keadilan di sini adalah bagaimana kemudian langkah-langkah yang dilakukan oleh negara itu dapat dilakukan equal ya bagi semua orang secara umum. Tapi juga bagi kelompok-kelompok rentan di dalam diskursus human rights, bagaimana keadilan itu juga dapat berlaku bagi kelompok rentan dengan cara pendekatan afirmatif atau diskriminasi positif. Tentu di dalam konteks negara hukum itu menjadi satu kalimat kunci. Dan terakhir adalah kemanfaatan hukum, bagaimana aturan hukum harus berlaku umum dan melayani tujuan yang sah sesuai dengan kepentingan publik, bukan kepentingan segelintir orang, kelompok yang memanfaatkan ya kekuasaannya. Tentu kalau kemanfaatan hukum ini terlanggar, seperti yang disampaikan pada layar ini, maka yang terjadi adalah negara terjebak kepada praktek oligarki. Kalau kita melihat ketentuannya yang disampaikan oleh Jeffrey Winters atau literatur yang dituliskan oleh Jeffrey Winters di dalam bukunya Oligarki seperti itu. Nah, penggunaan sumber hukum ini seperti yang saya sampaikan, tidak hanya undang-undang atau peraturan perundang-undangan semata, tapi juga ada sebelumnya adalah hukum internasional, ya, khususnya terkait dengan perjanjian internasional di mana Indonesia menjadi para pihak.
Dan tentu penggunaan sumber hukum internasional, kenapa ini penting untuk diletakkan di atas, karena di sana ada komitmen-komitmen global, di sana ada perkembangan-perkembangan paling mutakhir di dalam situasi hukum, sehingga negara diharapkan untuk adaptif untuk melaksanakannya. Nah, misalkan kalau kita membicarakan kasus tentang climate change, maka negara mau tidak mau, suka tidak suka, harus kemudian comply terhadap prinsip-prinsip yang disepakati oleh masyarakat internasional di dalam katakanlah perjanjian Paris dalam konteks itu, untuk membuat peraturan-peraturan nasional untuk comply atau patuh terhadap perjanjian Paris, ya, untuknya khususnya terkait dengan isu climate change atau perubahan iklim. Dan banyak-banyak kasus yang lainnya, yang itu negara diharap untuk patuh dan tunduk terhadap mekanisme hukum internasional. Lalu ada konstitusi, undang-undang dasar sebagai ground norm di dalam rangka penyelenggaraan negara. Yang tentu dia harus dipedomani, undang-undang dasar harus dipedomani sebagai prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan negara. Peraturan perundang-undangan, dan ada juga surat edaran Mahkamah Agung atau keputusan-keputusan di bawah Mahkamah Agung. Ya, baik peraturan Mahkamah Agung atau putusan-putusan atau jurisprudensi. Yang ini memang menjadi tidak mengikat, atau di dalam konteks perundang-undangan kita tidak ada di dalam struktur hierarki perundang-undangan, tetapi penting untuk dipedomani di dalam rangka bagaimana membangun legal skill, dan di sisi yang lain adalah penemuan hukum, seperti itu. Ada lagi jurisprudensi, ya, seperti yang berkaitan, kemudian adat atau hukum kebiasaan, ini juga menjadi satu kalimat penting atau menjadi suatu sumber hukum yang penting untuk dilakukan, khususnya di tengah situasi industrialisasi dan bagaimana kemudian mempertahankan hak-hak ulayat dari masyarakat adat. Dan juga legal doctrine, ya, atau pandangan sarjana-sarjana hukum, profesor-profesor hukum terdahulu. Ya. Kemudian terkait dengan penafsiran hukum, banyak jenis penafsiran hukum. Penafsiran hukum yang pertama adalah terkait dengan tata bahasa, linguistik, interpretasi, kalimat, dan istilah yang ditetapkan oleh tata bahasa. Ada penafsiran sistematis, bagaimana norma hukum dan kaitannya dengan norma dan prinsip lain di dalam hukum. Lalu penafsiran historis atau hermeneutik, kalau kita meminjam istilah pendekatan filsafat, yaitu penafsiran berdasarkan makna yang ditentukan oleh pembentuk perundang-undangan. Lalu ada penafsiran teleologis atau sosiologis, bagaimana interpretasi norma hukum berdasarkan maksud dan tujuannya, khususnya bagaimana memperlihatkan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Dan penafsiran komparatif atau perbandingan, misalkan interpretasi norma dari sistem hukum kita, negara Indonesia, dengan perbandingan dengan negara lain. Ambil contoh misalkan kalau kita membicarakan tentang ombudsman, bagaimana ombudsman yang terjadi di Swedia itu menjadi role model pada ombudsman yang ada di Indonesia. Tentu hal-hal yang baik itu dipedomani sebagai penafsiran komparatif. Tapi hal-hal yang buruk itu yang harus menjadi tindakan koreksi yang harus dilakukan. Pengetahuan dasar tentang teori hukum ini tentu menjadi satu kalimat kunci untuk membangun legal skill atau kemahiran hukum. Bagaimana prinsip utama itu harus dilakukan atau harus dipahami, misalkan asas legalitas di dalam hukum pidana. Kemudian konsep utama dari disiplin hukum seperti apa yang dimaksud dengan subjek, hukum perdata, misalkan, atau bagaimana makna, ya, pencurian dalam hukum pidana. Nah, itu juga harus dipahami oleh seorang yuris. Kemudian teori hukum dalam disiplin hukum terkait, ya, misalkan kecakapan, baik dalam konteks perdata maupun pidana dan lain sebagainya. Sehingga perundang-undangan menjadi utama dalam sistem hukum terkait, ya, khususnya di dalam konteks bagaimana meminjam pendekatan normatif, ya, kitab-kitab hukum, perundang-undangan, dan peraturan pelaksana. Dan relevansinya dengan sumber hukum, disiplin hukum lain, ya, misalkan hak asasi manusia, hukum pidana, dan lain sebagainya, sehingga terjadi jenis penemuan hukum dalam disiplin terkait, ya, sehingga terjadi pemaknaan misalkan dalam konteks pidana tentang asas legalitas yang tidak membolehkan tafsir analogi. Nah, tentu ini menjadi pengetahuan dasar terkait dengan teori
hukum yang berlaku umum. Kemudian kemahiran di dalam melakukan penemuan hukum, bagaimana yang pertama kemampuan analisis hukum, yaitu menemukan sumber hukum yang sah, melakukan analisis dan menemukan rasio legis dari apa yang menjadi objek analisis. Dan juga menemukan sumber hukum, bagaimana kemampuan utama praktisi hukum dan tidak dapat dipelajari dengan kajian pustaka singkat. Tentu ada pengamatan yang sangat panjang untuk menemukan suatu sumber hukum, baik yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, pembacaan terhadap studi-studi kasus, atau hukum yang berkembang di masyarakat. Seperti itu. Penggunaan studi kasus ini penting karena dia akan menjadi suatu metode di dalam membangun legal reasoning atau argumentasi hukum tadi, membutuhkannya di dalam rangka penyelesaian suatu kasus hukum serupa, sehingga ada pembelajaran-pembelajaran dari bagaimana dibangunnya suatu rasio decidendi atau argumentasi seorang hakim di dalam membangun putusan, bagaimana pemeriksaan putusan pengadilan itu juga tidak hanya mempertimbangkan peraturan perundang-undangan, tapi juga dengan pendekatan kasus-kasus serupa di masa lalu, sehingga yang penting di sini adalah bagaimana kemampuan untuk melakukan database putusan yang harus disediakan oleh masing-masing kamar di dalam pengadilan, sehingga direktori untuk menyimak kasus-kasus serupa itu menjadi suatu hal yang mudah seperti itu. Sehingga tujuan penting dari pemahaman kemahiran hukum itu tercapai. Tujuannya adalah keadilan, kepastian, kemanfaatan. Ya. Tujuan itu saling terkait dan tidak boleh tebang pilih, gitu ya. Jadi semuanya saling berkaitan dan tidak boleh ditinggalkan. Sehingga pentingnya kemahiran hukum menjadi suatu perangkat kompetensi yang dibutuhkan seorang lulusan pendidikan hukum untuk mengerjakan tugas-tugas hukum, baik nantinya jadi hakim, pengacara, ASN, staf legal di perusahaan, lecturers atau researchers, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu makna kunci dari dan pentingnya pemahaman kemahiran hukum dan pentingnya kemahiran hukum itu dilakukan. Sehingga, nah ini tantangan ke depan ya, kalau kita membaca bukunya Richard Susskind, Tomorrow Lawyers, ya, jadi atau bukunya Edward Rubin ya, Legal Education into Digital Age, itu banyak tantangan, khususnya di abad ke-21, bagaimana kemampuan dari Big Data and Cloud Computing Analysis itu mengalahkan kemahiran hukum dari lawyers, ya, seorang lawyers atau seorang penegak hukum, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita melihatnya itu dalam konteks negatif, kalau melihatnya dalam konteks positif, tentu banyak tantangan ini di abad ke-21 ini tentu harus dimiliki oleh seorang sarjana hukum. Bagaimana pengelolaan big data dan cloud computing analysis di dalam rangka tadi melakukan direktori putusan, ya, atau melakukan analisis tidak hanya ansih terhadap peraturan perundang-undangan semata. Yang kedua, bagaimana penggunaan artificial intelligence (AI) untuk tujuan-tujuan penegakan hukum, misalkan pemberantasan korupsi dan lain sebagainya, yang terbatas dalam konteks kewenangan dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian juga menggunakan game theory and casebooks, ya, ini di dalam konteks kasus-kasus yang berkenaan dengan ekonomika, bagaimana penggunaan game theory untuk melihat sejauh mana probabilitas kasus itu terjadi dan kerugian yang menghampirinya. Lalu open source and digital platform of law itu juga menjadi satu kata kunci, bagaimana pemanfaatan buku, jurnal-jurnal ilmiah, dan open source lainnya bermanfaat untuk pengembangan studi hukum atau kemahiran hukum dan mengembangkan sosiolegal. Dan yang paling penting adalah bagaimana penguatan kurikulum hukum yang mengengage, ya, atau menyatukan antara sistem informasi teknologi dan hukum yang berkembang di masyarakat. Saya rasa itu yang kemudian perlu kita diskusikan di dalam studi kemahiran hukum dan diskursusnya tentang sosiolegal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.